Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu mengelola kesehatan rohani. Kenapa dikatakan mengelola kesehatan pikiran? Karena kita tahu bahwa pikiran kita sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Pikiran adalah pemimpin, pelopor dari setiap tindakan perkataan kita. Ketika kita berpikir, ketika kita melakukannya dan mengatakannya, itulah apa yang dihasilkan oleh pikiran kita. Kalau pola pikir kita tidak benar, maka akan pola kehidupan kita juga akan menjadi tidak benar. Kalau tadi kita sudah melakukan atau menyanyikan puji-pujian yang berkata bahwa kita ada di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan tipu daya iblis. Dan kita boleh hidup di dalam kemenangan. Dan itu boleh kita katakan amin di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memang ingin supaya setiap kehidupan anak-anaknya itu hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi iblis juga tahu bahwa Tuhan mau setiap orang mengalami kemenangan, tetapi dia ingin supaya anak-anak Tuhan itu jatuh di dalam dosa. Karena apa? Perjuangan kita di dalam 2 Korintus 10 dikatakan bahwa perjuangan kita itu bukan perjuangan duniawi. Peperangan kita itu bukan peperangan duniawi. Kalau kita manusia berbuat dosa, itu bukannya tiba-tiba ada muncul sesuatu yang ingin kita untuk berbuat dosa, tetapi itu timbul di dalam hati dan pikiran kita, sehingga menghasilkanlah suatu dosa. Iblis mau menipu kita. Dengan apa? Dengan segala tipu muslihatnya yang berkaja di dalam hati dan pikiran kita. Inilah mengapa pentingnya kita supaya kita bisa mengelola kesehatan pikiran kita. Karena pola pikir yang salah itu akan menjadikan hidup kita juga bermasalah. Ada seorang anak perempuan, seorang anak wanita, yang sejak kecilnya dia selalu direndahkan oleh ibunya. Karena direndahkan itulah, akhirnya dia berpikir, dia ingin menjadi seorang pria. Karena ketika direndahkan oleh ibunya, dia melihat bahwa anak-anak laki itu yang paling disayang sama orang tuanya. Jadi anak wanita ini berpikir dia ingin menjadi seorang pria. Nah, iblis menaruh pikiran itu ke dalam pikiran anak ini. Ketika pikiran ini terus dikembangkan, terus dipikirkan, dia melakukan apa yang di pikiran dia ingin menjadi seorang pria, dia berpakaian seperti seorang pria, dia potongan rambutnya seperti seorang pria, maka itu kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia akan menjadi seorang lesbian, menjadi LGBT. Begitupun dengan sebaliknya. Ya. Ketika seorang pria mungkin mengalami pelecehan di dalam kehidupannya sejak masa kecilnya, dia akan bertumbuh seperti apa yang dia pikirkan. Oh, dia ingin menjadi seorang wanita. Nah, inilah makanya kita harus bisa mengelola pikiran kita dengan baik, gitu ya. Karena kita tahu bahwa iblis itu ingin menipu dengan tipu muslihatnya. Oleh karena itu kita harus bisa bagaimana menjaga pikiran kita supaya pikiran kita itu tetap fokus kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya masuk di dalam sana, kan kita kadang-kadang berpikir, kalau iblis berbicara atau iblis menggoda kita di dalam pikiran kita, sebenarnya seperti apa sih? Kenapa kita kadang-kadang orang bilang, oh orang ini sakit jiwanya. Tapi kita melihat tubuhnya tetap sehat gitu loh. Ya, saya akan coba tolong untuk diklik
Ya, diklik sekali lagi. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Tolong diklik lagi. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, manusia itu belum hidup. Baru dalam bentuk manusia. Tetapi ketika Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas, menghembuskan roh kepada manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan menghembuskan roh kepada manusia itu, kepada ciptaannya. Barulah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Nah, di dalam ketika Tuhan menghembuskan roh kepada manusia, tubuh yang tadinya belum hidup menjadi jiwa yang hidup. Barulah manusia itu hidup. Nah, jiwa ini terbagi di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah, jiwa itu adalah pikiran. Jadi ketika kita berpikir dengan pikiran kita, itu kita mempergunakan jiwa kita. Lalu di dalam jiwa juga ada yang dinamakan emosi, yaitu perasaan kita. Ketika kita menggunakan perasaan kita, itulah kita menggunakan jiwa kita. Dan ketika kita menggunakan tekad atau keputusan, itulah kita menggunakan jiwa kita. Kalau tubuh, saya memegang pointer ini, itu saya menggunakan tubuh saya. Saya berbicara, saya menggunakan tubuh saya. Tetapi kalau saya berpikir, saya mempunyai perasaan sesuatu, saya mempunyai suatu keputusan, itu saya menggunakan jiwa saya. Ketika pikiran dan emosi kita, orang katakan, saya merasa pikiran saya, emosi saya sakit. Dan ketika pikiran dan emosi sakit, mengambil suatu keputusan yang tidak tepat atau tidak mengambil keputusan yang tidak benar, itulah yang dikatakan orang, ya jiwanya sakit. Mungkin jiwanya sakit itu baru taraf yang belum terlalu parah. Tetapi ketika pikiran dan emosi ini terus dengan intimidasi iblis, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, terus menghantui pikiran kita, itu akan bertambah menjadi sakit yang lebih parah lagi. Dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7, dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam King James versi itu dikatakan bahwa for us his thinking in heart so easy. Jadi seperti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, ya seperti itulah dia. Ketika orang berpikiran mempunyai pikiran negatif, dia akan hidup di dalam segala pikiran negatifnya. Dia akan melihat orang, yang pertama dilihat adalah sisi negatif orang tersebut. Tetapi kalau orang hidup di dalam pikiran yang positif, dia akan hidup di dalam pikiran positifnya. Suatu hari saya pergi dengan teman, ketika dia mau telepon ternyata dia punya pulsanya habis. Ya. Tentunya dia harus isi, waktu itu masih zamannya isi bisa dengan elektrik. Tetapi ketika dia mengisi handphone itu dengan pulsa elektrik, setelah terkirim, dia baru sadar bahwa pulsa yang dia kirim itu bukan ke nomornya dia, tetapi ke nomor orang lain. Nah waktu itu kita ngomong, wah sayang dong, pulsanya kekirim orang lain. Tetapi apa jawabannya? Dia cuma bilang, oh enggak apa-apa, memang salah kirim, tetapi mungkin saja yang menerima pulsa itu sedang membutuhkan pulsa. Supaya kita nggak tahu, mungkin dia di satu tempat yang dia tidak bisa mengisi
pulsa yang dia tidak bisa telepon karena dia tidak bisa mempunyai pulsa tersebut. Nah, dia mempunyai pikiran yang positif, yang mungkin aja orang itu yang membutuhkan gitu loh. Jadi, kesalahan yang dia perbuat itu, dia berpikir positif bahwa mungkin orang lain yang membutuhkan pulsa tersebut. Nah, inilah ketika kita mempunyai pikiran, apa yang menjadi pikiran kita, itulah diri kita sendiri. Kalau kita berpikirnya kita, yang tadi saya bilang punya pikiran negatif, ya kita selalu kalau berbicara dengan orang selalu, ya negatifnya dulu yang kita bicarakan gitu. Kalau kita berbicara positif, ya seperti yang saya contohkan tadi. Dalam segala sesuatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita perbuat di dalam kehidupan kita. Manusia mempunyai pikiran. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 dan 5 dikatakan seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, setiap hari kita selalu dalam situasi, ya dikatakan peperangan. Karena apa? Pikiran kita selalu kita tiap hari harus memutuskan apa yang harus kita putuskan. Segala sesuatu yang kita anggap mungkin harus kita putuskan, ini baik atau tidak, itu harus kita putuskan. Dan disinilah iblis bekerja. Iblis bekerja dengan cara apa? Iblis berbicara kepada kita dengan apa? Ketakutan. Iblis berbicara kepada kita dengan apa? Dengan kekhawatiran. Lalu dia berbicara lagi dengan apa? Dengan rasa ingin tahu. Dia berbicara juga dengan gagasan atau tipu muslihat. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ketika manusia jatuh pertama kali di dalam dosa, itu bukannya manusia itu langsung dia melakukan dosa. Ya, kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Ya. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, nanti Bapak Ibu semua bisa baca di sana, iblis berbicara dengan apa? Dengan cara tipu muslihatnya. Adam sudah dipesan kepada Tuhan bahwa mereka tidak boleh memakan buah yang dilarang itu. Tetapi iblis bukannya dia tidak tahu. Tetapi dikatakan bahwa iblis berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, itu iblis mulai memasuki pikiran Hawa bahwa bukankah semua pohon tidak boleh dimakan. Tetapi Hawa menjawab bahwa buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi iblis lagi berkata di dalam pikirannya, menggoda Hawa dengan tipu muslihatnya. Dia berkata seperti ini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah yang itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Perhatikan ini, bahwa ketika wanita itu, Hawa itu memandang buah tersebut dan menarik hatinya, ya, menarik hatinya karena apa? Karena memberikan pengertian. Nah inilah yang diberikan oleh iblis tentang di dalam pikiran kita bahwa suatu gagasan bahwa ketika kamu memakan buah itu kamu tidak akan mati. Tetapi ketika kamu memakan buah tersebut kamu akan mendapatkan suatu pengertian. Inilah yang menggoda manusia supaya kadangkala manusia mempunyai berpikir, wah alangkah hebatnya kalau dia mempunyai pengertian seperti Allah.
Alangkah hebatnya kalau dia mempunyai sesuatu hikmat seperti Tuhan. Iblis jatuh karena dia ingin menjadi seperti Tuhan. Disitulah iblis bekerja di dalam pikiran. Ketika Hawa memakannya, itulah pertama kali jatuh di dalam dosa. Hal yang kedua, kejadian di dalam ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang kedua adalah ketika Kain membunuh Habel. Ya. Ketika timbul di dalam pikiran dia karena rasa tidak sukanya kepada adiknya, karena persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Timbullah panas hati. Nah, dikatakan di sini, aku telah mendengar, Firman Tuhan, mulai ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan berkata, kenapa kita harus panas hati? Kenapa Kain harus panas hati? Kenapa mukanya bermuram? Ketika muka bermuram, ketika hati panas, itu yang bekerja adalah hati dan pikiran kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang tidak benar? Ketika Kain mempunyai hati yang panas, dia bermuram, Tuhan bilang dosa itu sudah mengintip untuk menjatuhkan. Makanya Tuhan bilang, ketika hal itu terjadi, maka kamu harus berkuasa atas iblis tersebut, atas pikiran-pikiran tersebut. Kita tahu bahwa saat ketika Kain bermukanya muram, hatinya panas, dia sudah melakukan dosa belum? Belum. Tuhan bilang tetapi iblis sudah mengintip. Makanya Tuhan mengingatkan supaya Kain berkuasa atas pikirannya. Nah, ketika pikiran itu terus memasuki pikiran Kain, maka dia menghasilkan suatu tindakan, akhirnya dia membunuh Habel. Disinilah ketika kita membiarkan pikiran itu terus di dalam pikiran kita, lama-lama pikiran-pikiran itu akan menjadi suatu benteng di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita. Sehingga ketika iblis itu sudah membangun benteng, membangun kubu di dalam pikiran-pikiran kita, itu mulai kita tidak bisa berpikir sehat lagi, kita tidak bisa untuk memutuskan hal-hal yang baik yang harus bisa kita lakukan. Inilah yang dikatakan mulai terjadi, ya jiwanya mulai sakit. Bagaimana jiwa yang sakit itu bisa disembuhkan? Tidak ada cara lain, hanya kebenaran firman yang bisa menolong manusia itu supaya dia sembuh. Tuhan yang sekali lagi menginginkan hidup kita penuh di dalam kemenangan. Tetapi kita juga harus bisa mengelola kesehatan pikiran kita. Ya. Ketika kita membangun pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, itu seperti kita membentengi pikiran kita. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus yang Tuhan bilang, engkau harus berkuasa. Ketika engkau berkuasa, maka benteng-benteng itu akan mulai Tuhan bukakan. Dan kita akan bisa berpikir dengan jernih kembali. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan membiarkan pikiran kita terbelenggu. Minggu yang lalu, Pendeta Tony mengingatkan kita bahwa untuk berubah menjadi perubahan yang sejati di dalam kehidupan kita, kita juga harus berubah cara berpikir kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Tetapi di versi Inggrisnya dia berkata bahwa berubahlah cara berpikirnya. Change your mind. Gitu loh.
Jadi harus berubah pola pikir kita. Pola pikir yang jahat, pola pikir yang rusak, pola pikir yang negatif harus kita rubah. Menjadi pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Nah, saya harus menjelaskan juga di sini bahwa tadi manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Kita tadi baru saya menjelaskan bagaimana tubuh dan jiwa tersebut. Sebelum nanti kita masuk di dalam bagaimana kita bisa mengelola pikiran tersebut. Kita masuk di dalam tubuh. Tubuh itu seperti bagian luar kita. Nih, seperti sekarang saya berbicara, saya menggunakan tubuh saya. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, keputusan saya. Ya. Roh itu ada di dalam paling dalam. Roh itu ada di dalam paling dalam kehidupan kita. Nah, di dalam roh ini bukannya 3 bagian, tetapi di dalam roh itu ada intuisi. Intuisi itu adalah di mana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita lewat rohnya. Lewat roh kita. Di dalam roh kita. Di dalam roh itu juga kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Di dalam roh juga kita melakukan ada hati nurani. Itu adalah keputusan kita, bukan suatu keputusan. Hati nuraninya itu adalah menentukan baik atau tidak baiknya. Kalau pikiran itu sudah menentukan keputusannya. Keputusan apa yang akan kita lakukan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu belum berdosa. Manusia dengan Tuhan itu tidak ada pemisah. Masih menjadi satu. Tetapi ketika dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada suatu benteng yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Inilah yang kadang-kala kenapa doa kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita sudah melakukan sungguh-sungguh, tetapi apa yang menjadi penghalang sehingga doa kita itu sepertinya seolah-olah Tuhan tidak jawab. Ya karena ada penghalangnya. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, maka dosa itu akan Tuhan hapuskan. Nah, ketika Tuhan hapuskan, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Tuhan berkata bahwa di dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan rohnya tulisnya kecil, berarti roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa roh Allah itu bekerja di dalam roh kita, ya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita untuk apa? Tuhan mulai berbicara lewat intuisi. Intuisi itu adalah penyataan Tuhan, kehendak Tuhan. Beda bukan dengan hikmat ya, tapi penyataan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan melalui rohnya, dia bekerja di dalam roh kita. Ya. Nah, lewat roh itulah Tuhan menolong kita supaya kita bisa memutuskan hal-hal yang baik, mana hal-hal yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga benteng-benteng yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran-pikiran kita itu bisa kita robohkan. Seperti firman yang berkata tadi di dalam 2 Korintus 10, kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi iblis itu berkuasa untuk menipu kita dengan siasat, dengan tipu muslihat. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Inilah yang dia bangun. Dan itu kita harus bisa runtuhkan dengan apa? Pertolongan dari Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mengerti bagaimana cara bekerja iblis di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita. Tuhan ingin menolong kita karena ketika kita bertobat, kita mengenal Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan kita, rohnya itu ada di dalam kita. Setiap orang percaya, itu ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana mengelola pikiran kita? Mengelola kesehatan pikiran kita. Yang pertama adalah kita harus bisa mengenangkan pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata bahwa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, mengenangkan pakai pikiran Kristus, saya menganalogikannya seperti ini. Ketika kita berpakaian, zaman dulu nih ada orang yang selalu mengidolakan seseorang. Ya, yang saya ingat sekali itu ada karena Michael Jackson itu kan terkenal sekali ya, sehingga ada orang yang meniru dia, cara berpakaiannya, rambutnya, semuanya ditiru, sehingga penampilan dia itu seperti Michael Jackson. Nah ketika kita mengenangkan pikiran Kristus, ya seperti kita memakai baju seperti Kristus. Jadi kita mengenangkan pikiran Kristus itu. Ya. Ketika kita mengenangkan pikiran Kristus dalam arti kata berarti ketika kita menghadapi pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang sesat, nah disitulah kita mengambil keputusan. Kira-kira apa yang Tuhan inginkan? Kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan ketika kita menghadapi masalah tersebut? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, itu ada satu kegerakan di mana kegerakan itu memang rata-rata lebih banyak di anak muda. Itu mereka sampai bikin gelang ya dengan tulisan WWDJ. What would Jesus do? Jadi mereka memakai gelang itu dengan berkata bahwa apa kira-kira yang akan Yesus lakukan ketika dia menghadapi suatu masalah. Apa yang kita lakukan? Itulah yang Tuhan inginkan supaya kita mengenangkan pikiran Kristus. Maka ketika kita mengenangkan pikiran Kristus dikatakan Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Firman Tuhan sudah banyak berkata, misalnya kita khawatir. Di dalam Matius berkata bahwa, janganlah kamu khawatir, burung di udara pun Tuhan pelihara. Kenapa kita mesti khawatir? Kalau kita khawatir masa depan kita, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dia, yaitu Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, masa depan yang baik kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika iblis menaruh pikiran yang tidak baik kepada kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya kita lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah hal yang kedua, mengenangkan pikiran Kristus. Berarti dengan kata lain juga kita harus berserah total kepada Tuhan. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan dengan total dan kita hanya mengandalkan diri kita, itu pun bisa pikiran kita itu akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak baik. Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Daniel itu bercerita di pasal yang keempat, bercerita tentang seorang raja yang bernama Nebukadnezar, di mana dia karena keangkuhannya, karena dia tinggi hati, dia ketika dia naik ke soto istananya, ke atas istananya, dan dia melihat betapa megahnya kerajaannya, itu di dalam hatinya dia berpikir bahwa itulah semua karena dia, karena kemampuan dia, karena kekuatan dia. Dan pada saat itu Tuhan menghalau dia dari antara manusia. Dikatakan bukan dia mati, tidak, tetapi dia akhirnya hidup seperti binatang. Dia makan rumput-rumput, dia hidup di luar ya seperti binatang. Kalau orang bilang, kalau sekarang orang mengalami kejadian seperti itu, ya dibilang sakit jiwa. Gitu. Tetapi dikatakan di ayat 30, ketika Nebukadnezar itu mulai hatinya berbalik kepada Tuhan, dengan kata lain, ketika Nebukadnezar nih mengerti akan pikiran Tuhan kembali kepada dia, maka Tuhan memulihkan dia. Dia kembali lagi
menjadi seperti manusia biasa. Inilah yang Tuhan mau supaya kepada kita. Selain kita mengenangkan pikiran Kristus, kita juga harus berserah total kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua adalah kita harus memperkatakan, kita harus pikirkan akan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kan ada 4M ya. Membaca, merenungkan, membagi, melakukan, dan membagi. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu memang kita penting untuk bukan sekedar baca aja. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Saya dulu baca firman Tuhan, istilahnya mau ngerti, tidak ngerti, saya baca. Nah, Tuhan kasih pengertiannya lewat apa? Ketika saya ada sesuatu yang saya tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ya di saat hamba Tuhan khotbah itulah, oh ternyata firman Tuhan itu maksudnya seperti ini. Tetapi kalau kita tidak pernah membacanya, bahkan tidak pernah merenungkannya, ya kita tidak, oh firman Tuhan itu ya baru saat itu kita dapat gitu loh. Tapi kalau kita merenungkannya, maka sesuatu itu sudah tertanam di dalam pikiran kita. Seperti pikiran dan perkataan firman, ketika pikiran-pikiran tidak baik atau iblis menggoda kita lewat hati dan pikiran kita, maka kita bisa melawannya dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu terjadi di dalam Matius pasal yang keempat ayat 3-11. Ketika Tuhan Yesus, dia berpuasa 40 hari 40 malam, di mana iblis mulai menggoda Tuhan, yang pertama yang digoda adalah ketika puasa 40 hari, 40 malam tentunya dalam kondisi lapar dan haus. Disitulah iblis mencobai Tuhan dan berkata, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu itu menjadi roti. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia langsung mengusir setan itu untuk dia pergi. Tetapi Tuhan Yesus melawan iblis, perkataan iblis itu dengan perkataan apa? Manusia itu hidup bukan hanya dengan roti, tetapi manusia juga hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus melawan perkataan iblis itu dengan apa? Dengan firman juga. Lalu hal yang kedua dikatakan bahwa iblis menggoda Tuhan dengan membawa Tuhan kepada bait suci, di bumbungan bait yang tertinggi, dan iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa malaikat Tuhan akan menantang engkau dengan tangannya dan kakimu tidak akan terantuk. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus berkata dengan firman juga bahwa ada tertulis bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu hal yang ketiga apa? Ketika Tuhan tidak tergoda dengan dua itu, iblis membawa Tuhan kepada gunung yang paling tinggi dan diperlihatkanlah semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, maka semuanya itu akan kuserahkan kepadamu. Kadang-kala kan kita seperti itu. Ya. Ketika di hadapan kita nih, ada seorang menawarkan semuanya, kekayaan, kemewahan, kenikmatan dunia akan saya serahkan kepada kamu. Tapi engkau harus pindah agama. Apa jawaban kita? Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Ada firman yang berkata bahwa hanya Tuhanlah yang patut untuk disembah. Tuhan mengambil firman ini dari mana semuanya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 dan Ulangan yang pasal yang ke-8, itu tiga-tiganya ada di situ. Jadi perkataan iblis itu dilawan dengan apa? Perkataan firman. Inilah supaya kita ketika pikiran-pikiran tidak baik di dalam pikiran kita, ya kita harus melawannya dengan firman. Yang tadi saya katakan tuh, kalau pikiran ini di dalam pikiran kita timbul suatu pikiran rasa khawatir sama kita, kita harus ingat, kan ada firman yang berkata, janganlah engkau khawatir. Bukankah burung di udara Tuhan pelihara?
Lalu ada firman juga yang berkata bahwa apakah dengan kekhawatiranmu engkau dapat menambah satu hasta saja, satu langkah saja hidupmu? Apakah dengan kekhawatiran, dengan katanya, apakah kita bisa merubahnya? Kan tidak. Itu firman Tuhan yang mengingatkan kita. Berapa tahun yang lalu saya ingat ada satu kejadian di Jawa Barat, kalau nggak salah di Bandung. Ada sebuah keluarga, seorang ibu dengan 3 orang anak, itu dia meminum racun semuanya. Ya. Kalau nggak salah mungkin ibunya selamat. Dan ditanya kenapa melakukan hal itu. Karena dia khawatir tentang masa depannya. Masa depan anak-anaknya. Karena pada saat itu mereka hidup di dalam kekurangan. Daripada anak-anaknya nanti menghadapi kesulitan, ya lebih baik dia bunuh. Sehingga dia tidak mengalami kesulitan. Itulah yang dialami kekhawatiran. Iblis menaruh kekhawatiran, iblis menaruh ketakutan. Iblis menaruh kebimbangan di dalam setiap hati orang, mau orang itu percaya maupun tidak percaya kepada Kristus. Iblis menaruh pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Semuanya sudah Tuhan perlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya sampaikan juga bahwa ketika kita khawatir tentang masa depan kita, ya firman Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah tahu rancangan apa yang ada padaku kepada kamu. Bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Yesus itu namanya selain Yesus Kristus adalah Immanuel. Berarti dengan kata lain, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Masalahnya adalah pikiran kita, mau nggak kita mengenangkan pikiran Kristus? Mau nggak kita memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Memang kalau saya berusaha untuk mencoba ketika berdoa itu, ya berdoa dengan menggunakan kebenaran firman. Firman Tuhan ini, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, itulah yang kita ucapkan. Ketika saya takut, bukannya pendeta nggak ada rasa takut. Saya bilang pendeta pun juga tetap ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi ketika rasa takut dan khawatir itu, kita harus ingat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Bukankah Tuhan yang menyertai kita? Tuhan yang menolong kita. Kalau iblis tetap menyerang kita, kita berkata bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi apalagi yang kita takutkan? Ketakutan itulah yang dipakai oleh iblis untuk supaya hati kita menjadi bimbang. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana mengelola kesehatan pikiran kita. Yang ketiga adalah miliki komunitas yang benar. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ada hal-hal di dalam diri kita yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak mengerti, ya. Tetapi yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti, mungkin orang lain tahu tentang kekurangan kita. Mungkin kita nggak tahu kekurangan kita, tapi orang lain tahu kekurangan kita. Nah, kita butuh komunitas yang bisa mendukung kita, yang bisa mendoakan kita, yang bisa menasihati kita. Kita harus hidup di dalam komunitas yang benar, bukan komunitas yang baik. Karena kalau komunitas yang baik itu belum tentu benar. Tetapi komunitas yang benar tentunya dia adalah baik bagi kita. Ketika komunitas kita ada di komunitas yang benar, kita juga harus menjaga pikiran kita. Ketika seseorang menasihati kita di dalam hal yang kita tidak mengerti, kita pun harus bisa menerima. Karena banyak orang ketika menerima nasihat itu selalu menganggap diri kita itu benar. Ya. Waktu saya belum bertobat, anak dan istri saya selalu bilang, papa itu adalah papa yang paling benar. Karena saya merasa semua yang saya katakan itu
selalu benar. Nah, disinilah kita harus menerima masukan dari orang lain juga. Masukan dari sahabat-sahabat kita, orang-orang seiman. Ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita, saya berpesan, jangan sekali-sekali untuk kita itu ada menerima nasihat dari orang yang bukan seiman dengan kita. Ketika kita menerima nasihat dari orang yang bukan seiman dengan kita, maka itu akan nasihatnya akan berbeda. Karena pengajarannya akan berbeda. Carilah orang-orang yang seiman dengan kita untuk menerima nasihat, untuk menerima masukan, untuk menerima kekuatan dari mereka. Jadi untuk menjaga pikiran, mengelola pikiran, kita juga harus ada di dalam suatu komunitas yang benar. Ayat terakhir untuk menutup firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4, mulai ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang WL Singer, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang semua bangkit berdiri.